Ya, di antara imam yang tidak keliling dunia dalam menuntut ilmu, tidak keluar daerah dalam menuntut ilmu, Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau mencukupkan mengambil ilmu dari ulama Madinah sampai beliau menjadi ulama besar di Madinah dan dijuluki Imam Darul Hijrah, imamnya negeri Madinah. Nggak ada yang lebih pintar pada masa itu dibandingkan Malik di masa itu di negeri Madinah. Ketika dia ditanya tentang istiwa, bergetar Imam Malik. Keringat jagung pun muncul di kening beliau, sehingga beliau mengatakan, aku tidak melihat engkau kecuali ahli bid'ah, keluar engkau dari majelisku, diusir. Tapi kalau ada sekarang jemaah, retorika macam-macam. Kalau kita ngomong gini, oh kamu buat makar. Kemudian didatangkan polisi, tahu kasusnya diangkat. Gimana ini? Kalau zaman ulama dulu jemaah bicara nggak pakai ilmu, keluar. Tafadhol. 13. Tidak boleh menafsirkan istiwa bersemayam di atas dengan istaula atau menguasai, karena keterangan seperti itu tidak didapatkan dalam riwayat orang-orang salaf. Metode orang-orang salaf adalah lebih selamat, lebih ilmiah, dan lebih bijaksana. Cukup. Orang-orang salaf, garis bawahi, yang diinginkan adalah para ulama terdahulu yang soleh, yang mengikuti cara beragama Nabi SAW dan para sahabatnya dalam akidah, muamalah, dan ibadah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang Yahudi agar mengatakan hitqotun atau bebaskanlah kami dari dosa. Tetapi mereka mengatakan hitqotun, yang berarti biji gandum, dengan niat membelokkan dan menyelewengkannya. Dan Allah memberitakan kepada kita bahwa Dia 'alal 'arsy istawa, bersemayam di arsy. Tetapi para tukang takwil mengatakan istaula, artinya menguasai. Perhatikanlah. Cukup. Lihat jemaah, kesamaan manusia yang suka mentakwil. Yang diinginkan takwil di sini ada tahrif, merubah makna. Beliau Ibnu Qayyim mengatakan seperti Yahudi. Allah katakan dalam Al-Quran, Hittah dalam bahasa Arab artinya adalah ampunan, minta ampun. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel ini siapa? Yahudi. Bersama orang-orang Yahudi di masa itu, Allah perintahkan untuk masuk ke negeri Palestina. Masuk di negeri Palestina sambil mengucapkan dengan ucapan hittah, sambil berucap hittah. Maka Bani Israel ini kurang ajar, mengganti lafaz hittah dengan hintah. Hintah itu artinya biji gandum. Mereka mau masuk ke Palestina, diperintahkan masuk. Kalau masuk gimana? Ya masuk jalan biasa. Kalau antum masuk, yang pertama masuk, wajah antum bagian tubuh antum bagian depan atau bagian belakang? Bagian depan ya. Tapi Yahudi ini gaya masuknya beda jemaah, dibalik badannya. Sambil nunggit, mundur dia, sambil katakan hintah. Untuk bayangkan jemaah, kurang ajar Yahudi. Lu memang dari zaman ke zaman, dari zaman dahulu memang kurang ajar mereka. Sambil mengucapkan hintah. Padahal Nabi Musa perintahkan mereka untuk mengatakan hintah, yang artinya ampunan. Ketika mereka mengganti demikian, maka Allah Azza wa Jalla marah dengan mereka. Perbuatan orang yang merubah makna istiwa dengan istaula, apa bedanya? Bisa dipahami? Maka mereka seperti Yahudi yang merubah makna istiwa dengan istaula. Bisa dipahami? Lanjut. Perhatikanlah betapa persis penambahan lam yang mereka lakukan istawa menjadi istaula dengan penambahan nun yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, hitotun menjadi hintotun. Nukilan Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Baik, bisa dipahami jemaah? Imam Muhammad Amin Al-Asy-Syinqiti, seluruh ulama Madinah sekarang ini jemaah, itu murid beliau. Seluruh ulama Madinah sekarang itu murid Imam Muhammad Amin Asy-Syinqiti, penulis kitab tafsir.
Dan ulama-ulama Syekh bin Baz, Saleh Fauzan, Abdul Muhsin Al-Badr, Abdul Razak itu pernah belajar semua sama Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Bisa dipahami? Beliau menyebutkan, menukilkan dari siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bisa dipahami teman-teman? Baik, lanjut. Di samping pentakwilan mereka dengan istaula merupakan pembelokan dan penyimpangan, pentakwilan itu juga memberikan asumsi atau anggapan bahwa Allah menguasai arsy dari orang yang menentang dan ingin merebutnya. Juga memberi asumsi bahwa arsy itu semula bukan milik Allah, lalu Allah menguasai dan merebutnya. Maha suci Allah dari apa yang mereka takwilkan. Ini kita sudah jelaskan tadi ya. Baik, sudah jelas ini semua? Sudah juga habis? Pembelajaran kita juga sudah habis. Tinggal sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya tunggunya cuma 5 detik saja. Kalau antum memang sudah ada iskal, antum langsung tanya. Kalau merenung-merenung, antum mau cari-cari pertanyaan. Ya kan? Baik, jika tidak ada teman-teman sekalian, tentu banyak kekurangan dari saya mohon maaf kepada Allah Azza wa Jalla, saya mohon ampun. Kita ucapkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.